Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ilallahi bidawatil Islam wa man tamassaka bisunnati ala rasulihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah hari ini bagi yang menjalankan puasa sunnah Syawal, berarti hari ini hari yang ke-6 ya. Selamat untuk yang bisa menjalankannya, dan yang belum semoga masih ada kesempatan di bulan Syawal untuk menunaikannya, dan semoga bisa menunaikan puasa sunnah Syawal ini ya, termasuk saya ya. Semoga saya bisa melaksanakannya. Amin. Hari ini banyak sudah yang mulai bekerja kayak seperti itu ya, dan hari ini berbagi ilmunya adalah terkait dengan bacaan basmalah kayak gitu ya. Mengawali bagi yang mulai bekerja seperti itu ataupun semuanya ya, kita mengawali setiap aktivitas kita dengan bacaan basmalah. Semuanya tentunya sudah hafal ya bacaan basmalah, sejak kecil kita diajarkan oleh kedua orang tua kita, di sekolah juga diajarkan seperti itu terkait dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seberapa sering kita membaca basmalah, maka itu tergantung kepada pemahaman kita. Allah bagi kita itu diposisikan seperti apa? Bagaimana pemahaman kita tentang Allah? Siapakah Allah dan apa peran Allah dalam kehidupan kita? Seperti itu, maka itu akan mempengaruhi seberapa sering kita menyebut nama Allah. Demikian pula seberapa sering kita akan mengawali setiap aktivitas kita dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Kalau kemudian kita merujuk kepada hadis Rasulullah SAW ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin dzibalil la yubda'u fihi bismillahi fahuwa qata'u. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan baca basmalah, maka aktivitas itu terputus, artinya terputus dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Di situ Rasulullah SAW menyampaikan kullu amrin, setiap perkara, seperti itu ya. Jadi setiap hal seperti itu. Jadi setiap hal yang baik seperti itu yang tidak dimulai dengan baca basmalah, maka itu akan terputus dari keberkahannya Allah, seperti itu. Kenapa kok begitu? Ketika kita mengawali segala sesuatu dengan mengingat Allah kayak gitu ya, maka kemudian Allah pun akan mengingat kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan amal, kita akan berlindung atau menjauhi hal-hal yang di situ mengandung unsur dosa kayak gitu. Karena kita mengawalinya dengan basmalah, dan Allah akan mengingatkan kita ketika kita mau terjerumus melakukan sesuatu yang keliru, seperti itu. Maka kemudian bagi yang hari ini sudah mulai bekerja, awalilah dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, luruskan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bagi yang kemudian swasta ya, seperti itu bisa membaca basmalah kapanpun kayak gitu ya. Siapapun bisa membaca basmalah kapanpun, seperti itu, sebagaimana kita pahami bahwa kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah Al-Khaliq, dan kita bergantung kepada Allah dalam segala aktivitas kita. Maka sudah seharusnya kita selalu mengingat Allah dengan baca Bismillahirrahmanirrahim dalam memulai aktivitas kita gitu. Nah, sekarang apa tambahannya terkait dengan bacaan basmalah ini ya? Saya merujuk kepada buku karangan Abah Salma Alif Sampaya ya, terkait dengan keseimbangan matematika dalam Al-Qur'an, terkait dengan komposisi Al-Qur'an, seperti itu. Di sini kita bahasnya terkait dengan komposisi bacaan basmalah kayak gitu ya. Jadi basmalah ini seperti itu dalam Al-Qur'an itu jumlahnya adalah sama dengan jumlah surah dalam Al-Qur'an, yaitu 114 kayak itu. Nah, 114 ini tersebar tidak di semua surah Al-Qur'an ya. Jadi ada satu surah Al-Qur'an yang tidak diawali dengan baca basmalah, yaitu pada surah At-Taubah, seperti itu. Tapi kemudian dalam Quran surah An-Naml kayak gitu ya, nomor surah yang ke-27 itu bacaan basmalah disebutkan 2 kali, yaitu di awal surah, yang itu tidak di awal surah, yang kemudian yang berikutnya ada di ayat ke-30, seperti itu. Nah, akhirnya ya
satu surah tidak ada bacaan basmalahnya, kemudian satu surah ada 2 bacaan basmalahnya, dan 112 surah yang lain mengandung bacaan basmalah. Kalau kita tambahkan seperti itu, maka jumlah bacaan basmalah itu tetap 114 sesuai dengan jumlah surah dalam Al-Quran, seperti itu. Nah, terus kemudian berapa banyaknya huruf dalam bacaan basmalah? Huruf bacaan basmalah itu ada 19 kayak gitu ya. Kemudian susunannya dimulai dengan huruf ba, ya, kemudian kata ismun, kemudian kata Allah, kemudian ar-Rahman, kemudian ar-Rahim ya. Kata ismun ya, itu disebutkan 19 kali dalam Al-Qur'an, seperti itu. Terus kemudian kata Allah disebutkan 2698 kali, seperti itu. Kemudian dengan totalnya sebenarnya 2699, kemudian ada satu kata Allah sebagai kunci pembebasnya sehingga menjadi 2698 kali kayak gitu. Kemudian kata Ar-Rahman itu sebagai Asmaul Husna yang pertama kali kayak gitu ya. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 57 kali. Kemudian Ar-Rahim, Asmaul Husna yang kedua, dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 115 kali, seperti itu ya. Kata Ar-Rahim itu ada satu kata Ar-Rahim dalam surah At-Taubah ayat 128, di mana kata Ar-Rahim itu disematkan kepada Rasulullah SAW, seperti itu. Sehingga kalau kita kurangi seperti sebagai kunci pembebasnya kayak gitu, maka kata Ar-Rahim yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala kata itu ya, itu sejumlah 114 kali, sama dengan sebanyak surah dalam Al-Qur'an kayak gitu. Nah, itulah sedikit dari informasi ya terkait dengan komposisi bacaan basmalah. Kalau kemudian mau memahami apa arti dari masing-masing hurufnya kayak gitu, bahkan sampai huruf kayak gitu, itu ada kitab tersendiri yang bisa teman-teman beli, seperti itu ya. Ini hanya secara global aja yang saya kutip dari Keseimbangan Matematika dalam Al-Qur'an, di mana saya pun juga tidak lengkap menyampaikan ilmu berkaitan dengan ini kayak gitu ya, karena pembahasannya itu terkait dengan angka keseimbangan. Ada angka yang itu menjaga Al-Qur'an dengan satu angka yang itu jika dikaitkan dengan bilangan-bilangan dalam matematika seperti itu, maka akan ketemu ada angka penyeimbang yang menjadikan membuktikan bahwa Al-Qur'an itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Bagi teman-teman yang ingin tahu bukunya, silahkan beli ya, bukunya Abah Salma Alif Sampaya, seperti itu ya. Nah, ini informasi yang dapat saya sampaikan ya, semoga ilmu hari ini bermanfaat dan kita bisa memperbanyak membaca basmalah seperti itu, sehingga aktivitas kita diridhai oleh Allah. Kita selalu ingat Allah dalam setiap aktivitas kita, seperti itu, dan aktivitas kita bernilai pahala, seperti itu ya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.